Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai nasihat, ya sebagai pengiling saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya ya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 4 April tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon ini Neptunnya 11, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, kali ini weton Selasa Pon, ya isi atau sisa 2, sehingga dimungkinkan ya selama sependak pasar ini nanti ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang baik dan stabil ya, artinya ya insya Allah hoki atau selalu beruntung. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai motivasi, ya khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan ya weton lahirnya ini adalah hari Selasa Kliwon. Tentu saja ini nanti ya harus tetap diimbangi dengan usaha, ya ikhtiar dan kerja keras supaya potensi keberuntungannya ini nanti tetap terjaga ya dalam kondisi yang terbaik. Kemudian hari Selasa Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Sabtu Pahing, kemudian Sabtu Pon, lalu Minggu Pon, dan was gedenya weton Minggu Legi. Oleh karena itu, ya keempat jenis weton ini tadi, yaitu Sabtu Pahing, Sabtu Pon, kemudian Minggu Pon, dan Minggu Legi, hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri. Jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, atau barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Selasa Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Selasa Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong tidak baik, andai kondisinya ini terpaksa, ya nggak apa-apa, silakan dipakai dengan catatan nanti bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah termasuk ya aktivitas atau kesibukannya setiap hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Berikutnya, bahwa hari Selasa Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino suwung ya. Oleh karena itu ini nanti hendaknya tidak dipakai ya, lebih-lebih bagi keempat jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Selasa Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Selasa Kliwon ini berkedudukan di arah barat dan utara ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan yang ada pilihannya dan lain sebagainya ya, ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Selasa Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe Kerto. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe Rogo, kemudian Rogo, dan Rogo lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, memang disarankan hendaknya tidak dipakai. Tetapi apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin ya terpaksa ya karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa memang kalau kondisinya terpaksa. Akan tetapi nanti tolong diperhatikan karena ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Jadi nanti jika terpaksa pindah rumah pada hari itu, jangan yang pindahnya itu menuju ke arah timur ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Selasa Kliwon tanggal 4 April tahun 2023 ini berkedudukan di pekan kedua ya di bulan Ramadan atau sasi poso. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Selasa Kliwon ini termasuk kategori hari yang kurang baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe seneng geden. Ini bermakna banyak senang atau banyak kebahagiaannya, akan tetapi yang dua ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe satru Allah. Ini bermakna menjadi musuh Allah, ya dibenci atau dibendu oleh Allah, mungkin karena perilakunya ya, dan tipe tuno luput ya. Ini bermakna serba tidak tercapai ya hajat, keinginan dan cita-citanya wallahu a'lam. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang. Karena hari Selasa Kliwon tanggal 4 April tahun 2023 ini berkedudukan di wuku perang bakat. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung tinane tipe tino ayu.
Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya bisa berdampak atau berpengaruh baik ya baik itu soal rezekinya, sandang pangani, kesehatannya, keberuntungannya juga dan rumah tangganya nanti insya Allah ya diparingi adem, ayem, tentrem, jenjem. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan. Ini berkedudukan di arah timur dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah timur atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik ya pada hari Selasa Kliwon ini berkedudukan di arah barat dan selatan ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Selasa Kliwon tanggal 4 April tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya, dinane tiba podo Sri. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.